Perjalanan tim Jejak Keramat episode kali ini mendatangi Desa Parakan, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka. Di desa inilah terdapat masjid peninggalan sejarah awal mulanya penyebaran Islam di daerah ini yang sekarang kondisinya sangat memprihatinkan dan terbengkalai. Dahulunya di desa ini ada seorang sesepuh atau tokoh yang bernama Kiai Haji Ahmad. Beliaulah yang pertama kali menyebarkan agama Islam serta membangun masjid dan sebuah pondok pesantren di daerah Parakan ini. Kiai Haji Ahmad dulunya adalah seorang juru jaga dan pengurus Masjid Agung Cirebon di kala itu sekitar abad ke-17-an. Kiai Haji Ahmad kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nyi Sopiah. Bersama istrinya lah Kiai Haji Ahmad kemudian membangun sebuah masjid bernama Bani Ahmad dan pesantren yang diberi nama Dukuh Pesantren. Dulu yang mendirikan musola ini adalah seorang sesepuh di Desa Parakan yang bernama Pak Kiai Ahmad. Saat itu memang untuk penyebaran Islam pertama kali di Parakan itu ya Kiai Ahmad. Jadi Pak Kiai Ahmad bersama istrinya Ibu Sofia mendirikan pesantren plus musola di sini. Nah, kebetulan ketika Kiai Ahmad meninggal diteruskan oleh mantu-mantunya, karena putra-putranya juga banyak itu sebetulnya, putranya ya yang laki-laki. Nah, cuman putra yang laki-laki itu menyebarkan Islam pula kembali di desa, di daerah istrinya gitu. Jadi dibawa oleh istrinya, jadi mendirikan musola dan pesantren juga di wilayah luar. Jadi sementara posisi musola ini dikelola oleh mantu-mantunya. Masjid ini adalah masjid pertama yang ada di Desa Parakan dan menurut beberapa tokoh menyebutkan bahwa di masjid ini dulunya pernah dipakai untuk mengislamkan Raja Pajajaran sekitar abad ke-17 Masehi. Setelah Kiai Haji Ahmad meninggal, masjid dan pesantrennya pun diteruskan oleh putra dan menantu beliau yang bernama Nyi Emah dan Mbah Kiai Haji Jimo. Beberapa dekade Islam pun menyebar secara pesat di daerah Parakan ini. Dalam perkembangannya sekitar tahun 2016, masjid ini pun sempat dibongkar untuk direnovasi oleh generasi penerusnya. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga membuat pembangunan renovasi masjid ini pun terhenti dan terbengkalai. Seiring waktu ya, seiring waktu dan seiring zaman, nah, pada saat itu mantunya pun sudah pada meninggal, ya diteruskan oleh pada cucu-cucunya. Nah, pun cucunya pun saat itu memang ya mungkin dari segi kemampuan maupun ekonominya mungkin kurang memadai gitu. Akhirnya ingin merenovasi musola itu ya sangat sulit. Nah pada saat itu ini sudah mulai berkurang. Pengajian maupun santrinya sudah pada bubar dikarenakan kurang kepengurusannya. Nah, jadi kami selaku cucu maupun buyutnya itu berusaha untuk membangun kembali pada saat itu. Ya karena memang krisis ekonomi terbentur kemarin itu ada pasca Covid ya. Jadi susah untuk mencari dana ya sampai saat ini. Ini sudah mulai berusaha dibangun kembali pada tahun 2020 saat itu.
Nah, karena sedang genting-gentingnya COVID, ya sampai saat ini akhirnya tidak terlaksana pula gitu. Belum selesai lah, masih tahap pencarian dana. Di bawah naungan Yayasan Muda Biru Ahmad, para keturunan Kiai Haji Ahmad pun mencoba untuk membangun kembali Masjid Bani Ahmad ini. Saat pembongkaran masjid terdapat sebuah tongkat yang di ujung tongkatnya dipasangi sebilah pisau yang terkubur dalam bangunan masjid. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa tongkat yang terkubur di dalam masjid tersebut adalah tongkat milik dari Kiai Haji Ahmad. Setelahnya mungkin dia menyebarkan Islam di sini, ya membawakan kenang-kenangan atau apalah gitu, sebuah tongkat waktu itu. Ya pas ketika pembongkaran musola ini ditemukanlah sebuah tongkat itu di bawah musola di tanahnya itu. Nah ya, terus ada lagi sebuah pandom kuno itu. Cuman sekarang lagi disimpan di sama salah satu buyutnya itu. Di sebelah samping bangunan masjid terdapat makamnya Kiai Haji Ahmad yang berdampingan dengan istrinya Nyi Sopiah. Kondisi makam Kiai Haji Ahmad pun sedikit kurang terawat dan banyak ditumbuhi rumput dan ilalang di atas pusara makamnya Kiai Haji Ahmad. Ada tulisannya Ahmad. Berarti ini yang Kiai Ahmad ya. Terus ini kalau makam-makam yang lainnya? Ini salah satu putranya. Ini salah satu peninggalan beliau Kiai Ahmad yang sudah diwakafkan. Cuman pengelolanya yang bersebaran. Jadi akhirnya tempat sendirinya terbengkalai. Ada yang ke Rajegalu, ada yang ke Limunding, ada yang ke Salagedang. Ya sama-sama mereka punya musola, punya lembaga pendidikan masing-masing gitu. Sedangkan induknya sendiri di sini kurang terurus gitu. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Muda Biru Ahmad mengharapkan bantuan serta dukungan secara materi kepada semua pihak untuk dapat meneruskan kembali pembangunan Masjid Bani Ahmad yang sekarang terbengkalai dan terkendala akibat kurangnya dana pembangunan. Ya, harapan kami selaku cucu dan buyutnya itu berusaha semaksimal mungkin untuk membangun kembali dan meramaikan kembali syariat Islam di Desa Parakan. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam membangun musola ini, ya dengan menyebarkan proposal dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan kami untuk umat tercapai dan Allah memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semuanya. Peran Kiai Haji Ahmad dan masjid serta pesantren yang didirikannya di daerah Parakan ini menjadi titik awal tersebarnya ajaran Islam, sehingga sudah sepantasnya lah untuk kita merawat dan menjaga peninggalan sejarah yang sangat penting untuk kita jaga kelestariannya.